Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Kamis 30 Maret 2023. Seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook dari global dulu. Pasar saham Amerika Serikat ini rally pada perdagangan Rabu dengan ketiga indeks utamanya ditutup di atas 1%. Nasdaq memimpin dengan penguatan 1,8%, ditopang oleh outlook cemerlang dari Micron Technology yang mendorong lonjakan harga saham emiten penghasil chip lainnya. Nah, kemudian sentimen dari laporan keuangan ini masih mewarnai atmosfer trading, terbantu oleh performa para emiten yang gemilang. Adapun dari jajaran data makroekonomi, pending home sales untuk bulan Februari dilaporkan lebih tinggi dari perkiraan. Kemudian ada data GfK German Consumer Climate untuk bulan April, ini terdata turun lebih dalam dari perkiraan menjadi minus 29,5. Dan menunjukkan keyakinan konsumen ini terbilang pesimis atas aktivitas ekonomi ke depannya. Lebih banyak pembacaan penting dari benua Eropa dan Amerika Serikat akan dinantikan hari ini, diantaranya ada Jerman CPI, kemudian ada GDP untuk Amerika Serikat kuartal 4 2022, kemudian ada Initial Jobless Claims yang diprediksi muncul di angka 196.000, kemudian ada harga minyak global yang memiliki potensi menguat signifikan di tengah ancaman kelangkaan supply seiring jatuhnya persediaan minyak Amerika Serikat di luar ekspektasi. Nah, kemudian dari dalam negeri sendiri, IHSG melanjutkan perjalanannya menguat 1,17% ke level 6.839,44. Ini level tertinggi dalam 3 pekan, seiring memudarnya kecemasan pada sistem keuangan global. Penguatan IHSG pun didukung oleh minat beli asing yang cukup tinggi, yaitu 1,64 triliun rupiah ini pada market reguler. Nah, kami pun memperkirakan bullish masih akan terasa hari ini, terlebih karena adanya sentimen positif lanjutan dari market regional. Nah, adapun EIDO ini ditutup positif 1,85%, kemudian IHSG akan menguji resisten krusialnya di level 6870, di mana apabila ditembus akan membawa IHSG melaju menuju ke arah 6.900. Nah, investor atau trader pun kami perkenankan untuk menambah posisi portofolio seiring membaiknya animo pasar. Nah, kemudian untuk most active stocks yang kemarin ada BBCA, BBRI, BMRI, ASI, Telkom, Adaro, Antam, MDKA, UNTR, dan BBNI. Sementara untuk top foreign buy ada BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, Antam. Sementara untuk top foreign sell ada HMSP, ITMG, MDKA, GGRM, dan Bumi. Kemudian untuk company news yang pertama ada dari PT Indika Energy Tbk atau INDI yang membukukan laba bersih tahun 2022 naik 692% menjadi 452,67 juta USD. Pendapatan juga naik 41%, ditopang peningkatan nilai ekspor batubara sebesar 60,7%. Pendapatan kontrak jasa pertambangan dan migas ini juga naik 37,1%, namun penjualan batubara ke dalam negeri ini menyusut 15,6%. Yang kedua ada dari Bumi yang mencatatkan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebanyak 212,64%. Ini ditopang oleh peningkatan pendapatan sebesar 81,54%. Kenaikan laba juga ditopang lonjakan laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama menjadi 641,15 juta USD. Kemudian yang ketiga ada dari Buah, PT Segar Kumala Indonesia Tbk yang kembali melakukan ekspansi dengan peresmian cold storage di daerah Cakung, Jakarta Timur. Peresmian ini juga menambah kapasitas gudang sebanyak 2.000 ton dan diyakini dapat mendongkrak pendapatan. Adapun perseroan menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 30% untuk tahun 2023. Kemudian untuk domestic and global news, dari dalam negeri sendiri ini ada harga bahan bakar minyak, BBM non-subsidi, biasanya mengalami penyesuaian pada tanggal 1 setiap bulannya. Nah, menjawab hal tersebut, Direktur Eksekutif Reform Miner Institute mengatakan kemungkinan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi Pertalite pada April ini masih sangat kecil.
Hal ini disebabkan oleh harga keekonomian Pertalite masih berada jauh di atas harga jualnya saat ini. Nah, kemudian mereka juga menyebut harga keekonomian Pertalite saat ini masih di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liternya. Nah, kemudian kita lanjut dari globalnya sendiri. Ada dari pasukan Rusia yang telah mencapai beberapa keberhasilan di kota Bakhmut, Ukraina Timur, di mana mereka pun menyatakan bahwa para tentaranya ini masih bertahan dalam pertempuran yang berlangsung selama beberapa bulan. Nah, kemudian ada kota pertambangan Bakhmut dan kota-kota di sekitarnya di wilayah industri timur ini menjadi titik fokus serangan selama 13 bulan invasi Rusia ke Ukraina. Belum ada pihak yang memiliki kendali penuh dengan kerugian besar yang terjadi antara kedua negara tersebut. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini rata-rata dari US ada Initial Jobless Claims, GDP, dan Continuing Claims. Corporate kalendernya hari ini ada RUPS dari emiten CEM, ITMG, SDRA, dan WWMF, sedangkan cum dividennya yaitu FASW. Untuk teknikal, IHSG kami proyeksikan bullish, yaitu overview-nya menguji resisten midterm dengan support terdekatnya di 6820, kemudian resisten terdekat di kisaran 6870 hingga 6900. Advice perdagangan hari ini bisa averaging up secara bertahap. Rekomendasi saham yang pertama ada Harum, di mana rekomendasi kami hari ini buy dengan target pertama yaitu di kisaran 1550 hingga 1560, target keduanya di 1580, dan target tertingginya di kisaran 1620 hingga 1630, kemudian stop loss di 1460. Yang kedua ada Unilever, rekomendasi kami hari ini buy on break atau bisa juga averaging up saat break. Nah, untuk target pertama ini di 4460, target keduanya di 4540, target ketiga 4670, dan target tertingginya ini di 4830. Sementara stop loss yaitu di level 4200. Kemudian ada TINS, rekomendasi kami hari ini buy, di mana target pertama yaitu di 1090, target keduanya di 1130, dan target tertingginya di kisaran 1180 hingga 1200. Kemudian untuk stop loss-nya di level 990. Kemudian ada Ali, rekomendasi kami hari ini buy dengan target pertamanya yaitu di 8325, target selanjutnya di 8500, target tertingginya pada kisaran 8900 hingga 9000. Adapun untuk stop loss-nya yaitu di 7925. Nah, kemudian yang terakhir ini ada BP, rekomendasi kami hari ini buy, target pertama di 153, target kedua di 157, target ketiganya di 164, dan target tertingginya di kisaran 170 hingga 172. Adapun untuk stop loss yaitu di level 142. Oke, sekian mengenai paparan hari ini, terima kasih.